Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kalau biasanya Juma merasa paling mengerti Alkitab, tetapi menghadapi dua pemuda ini, Juma dibuat merinding dan pastinya kalah debat. Berikut cuplikan videonya. Allahu, Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14. Sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14, Tuhanmu mengatakan dari mana? Enak gak kira-kira kayak gitu? Kita buktikan. Kita lihat ada tafsir Raja. Oh, tafsir Raja tidak. Tafsir Talili. Ada nama Nabi Muhammad nggak di sini? Silakan. Yohanes 14. Dia dalam Al-Araf 157, Injil. Nabi Muhammad tertulis dalam Injil. Nah, lalu tafsir Talili menafsirkan ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya minta Anda membuktikan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. Yang mentafsirkan itu Anda minta untuk tunjukkan. Ya, saya tanya, Anda sepakat atau tidak? Saya tidak sepakat. Ya, kalau tidak sepakat, Injil yang mana? Baik, langsung saja kita lihat video lengkapnya dan dukung Apologet Kristen dengan like dan share supaya video ini menjadi berkat bagi banyak orang dan semakin banyak yang mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Kita buktikan. Kita lihat ada tafsir Raja. Oh, tafsir Raja tidak. Tafsir Talili. Ada nama Nabi Muhammad nggak di sini? Silakan. Yohanes 14. Dia dalam Al-Araf 157, Injil. Nabi Muhammad tertulis dalam Injil. Nah, lalu tafsir Talili menafsirkan ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya minta Anda membuktikan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. Yang mentafsirkan itu Anda minta untuk tunjukkan. Ya, saya tanya, Anda sepakat atau tidak? Saya tidak sepakat. Ya, kalau tidak sepakat, Injil yang mana? Injil yang datang kepada Nabi Isa. Anda bisa Injil yang datang kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke. Ya, Sekarang, bisa. ada nggak manuskrip dari Injil Nabi Isa? Ya, justru itu kan kitabnya Nabi Isa. Ya. Apa minta sama saya? Kalau kitabnya berbicara kitab Nabi Isa, ya kekristenan dari abad mula-mula, dari abad pertama sampai dengan itu, dan dikanonkan di abad pertama, ya di abad keempat, ya dalam konsili Hippo dan konsili Kartago, itu kita berbicara tentang keempat Injil. Berarti Anda sudah yang mengakui berbicara Isa tentang Yesus. nabi tentang Yesus. Berarti Anda sudah mengakui. Saya tidak tahu Isa itu seperti apa, saya tidak tahu. Makanya saya mengatakan kitab Injil itu Nabi Isaku. Oh, silakan. Yesus. Kalau memang itu Isa, silakan. Ya udah, mana kitabnya Nabi Isa? Di sini bukan bicara Isa, di sini bicara kitab Yohanes, bukan Isa. Apa hubungannya? Anda harus perhatikan. Enggak, Anda harus perhatikan. Di sini bicara tentang bukan tanya orangnya. Saya minta Anda sepakat atau tidak? Menafsirkan. Bukan Oke. saya yang menafsirkan itu. Kalau Anda menafsirkan di dalam Al-Araf 157 ini, saya hanya minta Injil yang mana, Taurat yang mana. Taurat ditulis oleh siapa? Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa? Ini sudah berapa kali diulang pertanyaan ini? Enggak. Aku bilang Bukan Nabi Musa alaihissalam. Taurat ditulis oleh siapa? Mana kitabnya Nabi Musa itu? Ada. Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa? Nabi Musa kan? Alaihissalam. Oke, sekarang dalam kitab Taurat Nabi Musa, dari tadi kan kita membuka di dalam Talmud dan lain-lain, dan Bang Juma juga lihat. Dari mana Anda tahu kalau Ya, kitab sekarang Anda tunjukkan, coba saya minta Anda tunjukkan, di dalam Anda tunjukkan dalam Sefaria, Anda tahu? Anda tunjukkan dalam Sefaria, ya, saya minta dengan hormat, Anda tunjukkan dalam Sefaria bahwa memang Nabi Muhammad tertulis dalam keimanan orang Yahudi. Di mana Anda tahu Silakan. Kan dari tadi kita membuka Bang Juma mengutip. Saya sudah Bang Juma banyak dari tadi mengutip kitab Taurat. Dari fase pertama dan fase kedua. Kan, nih kitabnya nih. Sebentar saya potong sebentar untuk kedua debator. Tidak ada pelanggaran apapun, tetapi dengan hormat saya meminta maaf, Bang RK bisa diturunin di sound cardnya, itu volumenya turunin 1 bar atau 2 bar supaya balance suaranya bisa didengarkan semuanya. Coba dites audio dulu Bang RK. Oh, tes mic 1 2, pas. Nah ini baru aman. Supaya dari segi TikTok pun lagi nggak nganggap kita lagi berantem gitu. TikTok tuh kadang-kadang begitu. Kalau kita baik-baik aja, tapi kalau nadanya terlalu besar di sound nanti dianggap seperti itu. Ya oke. Kalau udah balance suaranya, silakan kalian berdua dilanjutkan. Mohon maaf saya telah memotong untuk debater Muslim. Dilanjutkan untuk kalian berdua bersama debater Kristen. Silakan. Ini Bang Juma, dikatakan nih. Bang Juma tadi mengatakan bahwa Taurat itu tidak penting. Kenapa? Makanya saya balik memberikan sebuah counter. Counter saya di mana? Al-Maidah 45. Ya, dalam Al-Maidah 45 di sini mengutip Taurat. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan mengutip Taurat loh. Anda kan minta Anda mengutip minta Taurat nama loh di Nabi sini. Muhammad yang tertulis di dalam Taurat. Saya minta Tauratnya mana? Oke, Mana silakan Tauratnya? Anda tunjukkan Taurat yang mana.
Lah, Justru saya minta Taurat yang mana yang dimaksudkan di sini. Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu mana? Oke, silakan tunjukkan Taurat yang mana yang datang kepada Nabi Musa yang Kenapa menuliskan jadi nama Nabi saya? Muhammad. Itu kitabnya Nabi Lah, Musa dan bukan kaumnya. begitu. Ini Saya aturan bukan loh. kaumnya Nabi Aturan Musa. bukan seperti saya itu. mengatakan begini. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Kamu bisa katsiran jawab atau mimma tidak? kuntum tukhfuna minal kitab. Taurat yang mana yang dituliskan Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Yang datang kepada Nabi Musa. Oke, mana kitab yang datang kepada Nabi Dia Musa? tanya kepada Nabi Musa. Loh, kok tanya gak bisa seperti ini, sudah melanggar aturan Sekarang- ini. se- Saya mengikuti melanggar aturan dari host. Saya Dan di bertanya dalam harusnya Taurat. Anda menjawab. Dalam Taurat. Sekarang kamu buktikan. Saya bahwa bertanya harusnya Anda menjawab di sini. Ya, saya Kok sudah Anda jawab. malah Anda Kenapa? mengatakan, "Oh, mana kitabnya tahu dari saya." siapa? Itu Ya, tertulis kan? di Mana tahu saya. Nah, ini Itu berarti tertulis Anda di tidak mana? menjawab. Kalau Itu Tauratnya tertulis Nabi di mana? Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad, Tertulis silakan Anda di dalam tunjukkan. Kitabnya Nabi Musa. Iya, Sekarang mana kitabnya Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada siapa? Silakan. Kepada Bani Israel. Kenapa? Saya Bani Israel. Ya, kamu bukan Bani Israel. Ya, Kamu kenapa bukan Bani Israel. Saya. Yang saya tanyakan, kalau memang itu bukan Bani Israel, kenapa menuliskan nama Nabi Musa seperti yang tertulis dalam Al-Araf 157? Lah, karena itu bercerita tentang kitabnya Nabi Musa. Tetapi tidak bercerita tentang Muhammad nggak? Mana kitabnya Nabi Musa? Bercerita. Saya tanya, bercerita tentang Nabi Muhammad nggak? Lah, karena Al-Quran saya. Oke, mana cerita tentang Muhammad dalam kitabnya Nabi Musa? Mana Itu. kitabnya? Mana kitabnya? Mana kitab yang menceritakan Nabi Muhammad tentang Nabi Musa? Mana coba? Justru saya yang minta. Mana kitab Justru itu? saya bertanya, harusnya Anda menjawab di sini. Saya sudah menjawab. Nama Nabi Muhammad. Saya minta dituliskan- pembuktian aja, saya nggak minta yang lain. Saya hanya minta pembuktian. Saya juga Kitab minta Taurat bukti. Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Nah, sekarang mana kitabnya? Ya, saya tidak tahu itu Taurat yang dimaksudkan Terus Al-Araf kenapa 157 Anda kitab yang mana? Al-Quran Taurat yang saya mana? mengatakan. Jadi menurut Anda Taurat yang mana? Ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Al-Quran saya sudah mengatakan itu kok. Ya, Bahwa- Taurat ditulis oleh Nabi Musa di abad ke-7 atau abad ke-berapa? 14 sebelum Masehi. 14 sebelum Masehi. Diperkirakan. Coba tunjukkan Ya, Taurat. betul. Jadi yang dimasukkan dalam Araf 157 itu apa? Taurat Nabi Musa itu Oke, datang Taurat. kepada Nabi Oke, makanya Musa. saya tanya, Taurat Nabi Musa yang tertulis dalam Al-Araf 157 yang menuliskan nama Nabi Muhammad, buktikan ada nama Nabi Muhammad di dalam Al-Araf 157. Kalau ada kitabnya saya akan buktikan. Mana kitabnya? Silakan, tunjukkan. Mana Oh, kitabnya? saya tanya. Ya, saya tanya Anda yang buktikan dong. Loh, Anda kan Masa punya saya kitab yang tuh. buktikan? Ini kan sudah melanggar aturan Ini sebenarnya. menceritakan tentang Saya bertanya, Nabi Anda yang menjawab. Kok Anda balik bilang saya yang harus tunjukkan datanya? Nabi Kan saya itu bertanya kepada mendapatkan Anda. Wahyunya bahwa namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, Taurat sekarang Nabi Musa kan? Anda mengatakan tidak ada. Taurat Nabi Musa kan? Tidak ada loh namanya. Taurat Nabi Musa, saya tanya, itu Taurat Nabi Musa Tidak kan? ada loh namanya Nabi Muhammad di dalam Anda Taurat. sepakat itu Taurat Anda Nabi tahu Musa? dari mana? Anda tahu Ketika dari Anda mana? sepakat dengan Taurat Nabi Musa tadi, Anda bilang Anda Anda sepakat. tahu dari Coba Anda mana? tunjukkan Taurat Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Anda tahu dari mana kalau tidak tertulis? Ya? Anda tahu dari mana kalau tidak? Makanya Anda buktikan kalau memang tertulis. Iya, mana kitabnya? Ya, saya tanya, mana kitabnya yang dimaksudkan dalam Al-Araf 157? Ini Al-Quran saya sudah mengatakan. Anda harus menunjukkan mana kitabnya, berarti kitab yang itu. Sekarang itu apa? Alkitab kedejaakum rasul. Nah, itu ditulis oleh Nabi Musa atau siapa? Nabiku menjelaskan. Itu di dalam Al-Quran atau di dalam Taurat Nabi Musa? Dengar, Nabi. Saya tanya, sabar. Itu ditulis oleh Nabi Musa atau ditulis oleh Al-Quran? Al-Quran. Oke, itu Al-Quran kan? Berarti bukan Ya. Nabi Musa kan? Yang saya tanyakan Taurat yang menuliskan nama Nabi Musa, Nah. Nabi Muhammad. Taurat Bukan itu Al-Quran. datang Saya kepada nggak siapa? tanya tentang Al-Quran. Saya Taurat tanya datang- nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat. Itu maksud Nah, saya. Taurat ini Tauratnya siapa? Tauratnya Taurat siapa? di mana? Yang mana? Yang disebutkan Al-Quran. Ya, saya tidak Tauratnya tahu. Nabi? Saya tanyakan. Tauratnya Nabi Musa. Oke, mana Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan Sejauh- Muhammad? Ada nggak? Saya jawab. Tauratnya Oke, Nabi silakan. Musa itu datang kepada ahli kitab. Ahli kitab menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana? Tunjukkan. Di mana buktinya ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak ada. Saya minta di mana ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak disembunyikan berarti ada. Mana? Baik, Tunjukkan. Ada nggak? Tidak ada pelanggaran. Bersabar sebentar, tarik nafas. Jadi begini, suaranya tidak seimbang. Bang Zuma kalau sudah maksimal suaranya berarti Bang RK itu di soundcardnya kan ada untuk volumenya. Minta tolong diturunin dikit supaya kita bisa saling mendengar suara. Nah untuk teman-teman yang di bawah
kalian mungkin belum pernah jadi host ya. Jadi hostnya tidak bisa mengontrol volume mereka, hanya mereka yang bisa mengontrol masing-masing. Sometimes ada beberapa merek sound card yang memang lebih booster, ada beberapa yang lebih soft seperti itu. Nah, tidak ada pelanggaran ya. Ini juga bukan teguran, tetapi supaya bisa didengarkan. Aku sih pribadi bisa dengar dua-dua, karena aku pakai stereo. Jadi kiri aku dengar Bang RK, kanan aku dengar Bang Zuma. Jadi jelas semuanya. Tetapi untuk kepentingan teman-teman di bawah, jadi Bang RK dengan hormat bisa diturunin satu level bar suaranya, tidak ada pelanggaran apa-apa. Silakan, masih tersisa waktu 29 menit 12 detik untuk dua debater terhormat. Mohon maaf telah dipotong. Silakan dilanjutkan. Izinkan saya bernarasi dulu ya. Al-Quran saya mengatakan bahwa nama nabiku itu tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memberikan kitabnya, ajarannya itu kepada kaumnya Bani Israel. Nah, Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, saudara RK tentu bisa menunjukkan Taurat itu. Mana? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau Anda mengatakan tidak disembunyikan, sekarang tunjukkan ke saya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Silakan. Saya di sini berbicara tentang, saya bertanya, kamu Al-Quranmu mengatakan disembunyikan kan? Iya. Adakah bukti ya sehingga tidak terkesan subjektif, bukti objektif bahwa Al-Quran, pembuktian bahwa Al-Quran itu betul, bahwa itu disembunyikan? Saya minta. Kalau tidak disembunyikan, kalau disembunyikan kan saya tidak ada minta tuh. Bukti yang objektif, bukan Oke, subjektif. Bukti yang objektif bahwa, dengar baik-baik pertanyaan saya. Ya. Bukti yang objektif bahwa Tauratnya Nabi Musa itu disembunyikan. Saya minta data yang betul-betul valid. Al-Quran saya mengatakan bahwa disembunyikan. Yang berarti, objektif bukan subjektif. Saya nggak minta yang subjektif, saya minta objektif. Berarti disembunyikan. Saya bisa data yang objektif. Bisa nggak saya ngomong kalau dulu? Kalau kamu mengatakan subjektif, boleh nggak saya ngomong? Terkesan bahwa inilah iman saya. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Di sini adalah objektif. Boleh nggak saya ngomong? Ini tiktokan loh. Coba. Tapi kalau tiktokan Anda terus yang bicara gitu. Anda bicara sampai 20 menit, silakan. Silakan Anda tanya, yang objektif yang mana? Saya minta data yang objektif. Jadi Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau disembunyikan itu saudara RK berarti nggak ada. Kalau Al-Quran saya salah, berarti ada kitab itu. Saya tidak bilang Al-Quran kamu salah. Astagfirullahaladzim. Tetapi saya hanya meminta pembuktian, data yang objektif bahwa memang pernyataan dari Al-Quran itu betul disembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan mana? Yang Anda sendiri mengatakan itu sembunyikan kan? Kalau tidak disembunyikan, lalu mana kitab Tauratnya Musa mana? Tunjukkan. Kitab Anda yang mengatakan disembunyikan dan itu disembunyikan. Saya minta yang objektif. Kalau disembunyikan itu RK, nampak atau tidak nampak? Objektif dong. Saya minta. Kalau disembunyikan itu, saudara, kalau disembunyikan itu betul. Hal yang disembunyikan itu RK berarti nggak ada terlihat. Saya ingin ya disembunyikan tahun berapa Taurat? Lucu orang ini. Nah, disembunyikan itu berarti bagaimana ceritanya? Anda minta saya menunjukkan sesuatu yang disembunyikan, kan lucu ente ini. Anda tahu dari mana itu disembunyikan? Karena tidak ada. Hah? Tidak ada? Iya, mana? Tidak ada. Tauratnya dari Musa. mana? Tunjukkan ke saya Tauratnya Musa. Mana Cuma? Iya, mana? Tunjukkan saya. Blunder di sini. Ya, tunjukkan kepada saya Tauratnya Nabi Musa, silakan kau tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Mana? Bang Juma perhatikan, dengar baik-baik. Sini kita main nalar dan logika, ya. Iya, mana nalar kitabnya Nabi Musa? Kita ini. Mana? Enggak usah berlogika, tunjukkan sekarang kitabnya Nabi Musa. Kepada saya, sabar. Tunjukkan sekarang kepada saya kitabnya Nabi Musa, biar Al-Quran saya ini tidak benar. Al-Quran saya mengatakan itu disembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan berarti kau bisa menunjukkan. Tadi Anda bisa nggak kamu tunjukkan? Pertanyaan saya, bisa nggak kamu tunjukkan? Kitab Taurat disembunyikan. Kan ini bisa tidak kamu tunjukkan kitab Tauratnya? Data di awal kamu mengatakan kamu menggunakan data Taurat. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157. Lima talbisun al-haqqa bil batil. Nih dalilnya nih. Anda mengatakan ya disembunyikan. Ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil. Wa tattumul haqqa wa antum ta'lamun. Nih dalilnya nih. Anda rajin menggunakan Taurat dari tadi. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157, Anda bilang disembunyikan. Ini Al-Quran saya mengatakan berarti nih. Ya ahlal kitab Anda dari awal itu sudah kontradiksi. Penganut Taurat mencampur adukan kemudian kebenaran dan kebatilan. Untuk bertanya kepada saya. Dan kamu
Tapi giliran saya tanya tentang kebenaran, Al-Araf, padahal kamu Anda mengetahui nih. disembunyikan. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kalau Anda tidak percaya, Silakan di-mute mikrofon kalian berdua semua, mohon maaf. Tarik napas. Ingat, kendalikan emosi. Kita masuk ke breakpoint. Masing-masing akan mendapatkan waktu sebanyak 3 menit. Setelah itu, tektokan akan dilanjutkan lagi. Breakpoint ini diadakan ketika benang merah sudah mulai berserabut ya. Selamat malam, bro. Selamat malam, shalom. Iya. Bagus, temanya bagus. Yesus Allah. Mantap sekali nih. Iya, mantap Iya. emang. Saya boleh bertanya ya kan, terkait dengan tema saudara ini ya. Boleh. Yesus Allah itu ada nggak dalilnya? Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 nomor 28. Apa yang dikatakan di sana, Bung? Ya Tuhanku dan Allahku. Apa yang dikatakan di sana, Bung? Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus Ya, justru Tuhanku dan bertuhan di situ kan? Ya Tuhanku dan Allahku. Iya, Yesus bertuhan kan? Dia tidak mengatakan dirinya adalah Allah, betul? Iya, betul sekali. Yang mengatakan itu bukan, loh, ini Bang Zuma belajar Alkitab gak? Katanya paling tahu. Dia ngomong itu Thomas, murid saya kan Yesus. bertanya, Iya, saya mana jawab. pengakuan Yesus bahwa dia adalah Allah? Kamu nunjukkan dalil, justru di situ dia berdoa, gitu kan? Oh, itu bukan Situ- dia yang berdoa. Aduh salah, Iya, bentar, saya diam dulu. Shh, dengerin. I explain everything, tapi kamu harus diam. Gak usah congor. Ya, saya nangkap. Anda tidak paham Alkitab. Tunggu, Yang saya ngomong paham, di situ saya bukan ngerti, Yesus. saya ngerti, Yang iya ngomong ngerti, di situ bukan Yesus, yang ngomong itu Thomas. saya ngerti. Saya Yesus yang diomongin katanya, Yesus yang dengar. ngomong. Tapi kan Yesus pernah mengucapkan itu juga. Kata itu juga Yesus pernah ucapkan. Ayo. Lagi ngomongin Kata itu Yohanes juga 20 Yesus ayat pernah 28. ucapkan. Dengar. Ini Coba hukuman open Anda cam dulu, kan? Open cam dulu. Yesus juga pernah mengatakan kan? Open cam dulu biar enak. Yesus Ada pernah open cam. mengatakan juga kan, Maria Ada jangan yang sentuh open cam. aku akan pergi kepada ilahku, Allahku dan Allahmu. Ayo, gimana dong? Malu. Malu dong. Enggak malu. Malu dong. Enggak. Malu dong. Jadi lari-lari ayatnya. Yesus mengatakan, Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Ayo dong. Malu gak? Enggak. Malu biasa aja. dong. Malu dong. Harus malu. Kalau sehat pasti malu. Kalau malu itu saya tutup kamera, malu untuk menampilkan wajah. Oh, itu nggak baru malu. perlu. Orang masing-masing punya cara. Kenapa? Pakai masker. kalau Gimana mau nih open teman-teman nih? Malu dia nih. Gimana Iya. nih? cam. Ya kalau malu saya tutup kamera nih. Kayak gini nih, Ternyata tutup kamera. Yesus mengatakan malu. Allahku. Malu. Kita sama-sama malu Bang Zuma. Ayo. Yesus Oke, ternyata open cam. Yesus bertuhan gimana dong? Yesus bertuhan gimana dong? Open cam dong. Open cam. Gimana nih. dong? Yesus Open cam. mengatakan Be gentle. bahwasanya Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Gimana dong? Malu nggak? Enggak. Oh, enggak. Berarti kamu bukan manusia normal kalau nggak malu. Ya, mari kita jelaskan ya. Jadi Kita jelaskan. Jadi tunggu. Boleh saya jelaskan kok, tunggu. Kok Jadi- tunggu. Saya boleh dong jelaskan iman saya, kan sudah selesai. ada ucapan Yesus bahwa Yesus Kan itu udah selesai. Saya udah boleh dong jelaskan iman saya. Boleh dong. Nggak usah panik. jelaskan dulu. Saya Loh, jelaskan nggak dulu perlu sedikit. jelaskan. Lu Saya turun jelaskan aja. dulu Kalau sedikit. nggak berani open cam, turun aja. Nih, gue berani open cam. Muka gue kelihatan. 2000 orang nonton. Lu katanya nggak malu. Kagak open cam. Kenapa? Juga cuma berani itu. Pakai masker ya. Nggak lagi COVID Bang Zuma. Bukalah maskernya. Pakai foto profil juga pakai masker. Lagi COVID emang ente? Omikron. Aduh. Saya mau jelasin iman saya. Ya. Di rumah mana Anda berani open cam. Kenapa di room saya Anda nggak berani open cam? Kenapa? Takut memangnya sama Joseph? Iya. Hah? Open cam dong. Saya sudah berani open cam. Kenapa Anda nggak open cam? Nuduh-nuduh malu. Yang di sini yang kelihatan nggak kameranya siapa? Anda, bukan saya. Ya. Aduh. Ya. Kabur. Mana naik lagi? Kabur. Aduh.
Jadi gini, lu bertanya dengan iman gua, boleh. Tapi cukup dong. Gua mau jelasin kenapa Yesus bilang aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapamu. Gitu. Gua mau jelasin. Ya lu tahu kan, itu ada jawabannya, udah sering dijawab, makanya lu bilang tunggu. Ya, tadi minta dalil di mana Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Allah, gue kasih Yohanes 20 ayat 28. Lu salah ngomong. Lu bilang itu kan perkataan Yesus sedang berdoa. Lah. Di live di YouTube gak? Yes, thank you ya. Inilah buktinya. Teman-teman terima kasih yang live kan di YouTube. Ya, Zuma ngomong Yohanes 20 ayat 28 itu perkataan Yesus. Itu perkataan Thomas, bukan perkataan Yesus. Ya. Ya dikik lah, nggak mau open cam. Gimana? Yesus pernah mengaku nggak aku adalah Allah? Oke, saya jawab boleh berarti. Iya, saya kan dengarkan pertanyaan saya. Saya kan bertanya. Saya jawab. Pernah tidak Yesus di dalam, ya udah. Pernah nggak Yesus mengaku aku adalah Allah? Di dalam Yohanes 20 ayat 17 kita jawab di situ dulu. Boleh? Itu ucapan siapa? Ya ucapan Yesus. Udah, saya mau jelasin boleh nggak? Kenapa ketawa? Saya minta pengakuan Yesus loh, anak murid. Ya Allah. Jadi ya saya Karim. jelasin yang ini dulu, nggak boleh nanti saya jelasin, nggak usah panik. Anda sudah tahu Ya silakan. Ya. Pertanyaan saya kan jelas tuh ya. Yohanes 20 Tunjukkan ayat pengakuan 17. Yesus bahwa dia adalah mengaku sebagai Allah. Jangan keringat dingin dong, jangan kayak gitu dong mukanya. Kok pucat? Kok pucat sih? Pucat. Iya, ya kamu pucat loh. Teman-teman pucat kan dia kan? Oh, bentar. pucat Saya kali pakai dia. masker dulu. Pucat kali dia. Open cam Allahu aja dulu, Akbar. Bang. Tapi Ente kan nggak berani banyak open cam, alasan. nggak berani open cam ngapain? Ngomong orang pucat laga lu Juma di live gua nggak pernah mau open cam. Open cam dong. Ya saya jawab ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya. Kita jawab dulu kenapa Yesus ngomong dalam Yohanes 20 ayat 17 ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17 dikatakan begini. Janganlah engkau menyentuh aku karena Pertanyaan belum saya aku bukan di situ loh anak bau. Oh, jadi pertanyaan tadi saya katanya itu tadi framing saya berhak untuk menjawab kenapa Anda panik. Saya berhak Yesus untuk mengaku menjawab. Kalau Anda nggak bisa tertib ya Tadi sudah. yang kamu bawa itu kan Yohanes 20 kan? Yohanes Yohanes 20 ayat 28, good. nomor 17-nya kan? Itu kan ucapan Yesus. 20-28. Lu yang bawa 17. Ah, turun ah. Nggak jelas. Jelas-jelas gue ngomong Yohanes 20 ayat 28. Pucat dari mana? Guru ndak lu di room gue nggak berani open game, kenapa? Nggak berani open game, kenapa? Hah? Nggak berani open game, kenapa? Saya udah berani open cam loh. Kenapa? Kalau open cam kita tahu mimik mukanya seperti apa. Betul nggak? Ayo dong, be gentle dong. Katanya paling ditakuti oleh pendeta. Di roomnya Joseph sendiri nggak berani open cam. Kenapa Juma? Lu yang pucat, ya. Tadi saudara dengar gak ketika Zuma pertama kali melontarkan pertanyaan di mana di dalam Alkitab dikatakan Yesus sebagai Allah? Saya langsung jawab Yohanes 20 ayat 28. Kapan saya nyebut Yohanes 20 ayat 17? Dia yang tadi langsung lari ke ayat di mana dikatakan kenapa Yesus ngomong aku akan pergi kepada Allahku dan kepada Allahmu kepada saya sebutin itu kan Yohanes 20 ayat 17. Malah playing victim saya dibilang saya ngomong kayak gitu. Zuma, kamu punya telinga, kamu dengarkan ya. Coba open cam nih, saya pengen tahu beneran open cam gak sih? Yang saya minta pakai masker. ucapan Yesus yang saya minta mengaku Allah itu di mana? Bentar, saya lagi nyari masker takut nular. Inilah kalau agama tidak punya identitas. Yesus Allah. Di mana Yesus ngaku Allah di mana? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Silakan. Oke, baik, sebentar. Jadi saya jawab. Gak usah di mute. Yang mute itu moderator, protes sama moderator. Nih tangan saya cuma 2.
Kecuali kalau misalkan kamu berbicara mengenai Tuhanmu. Bagi begini ya, berbicara mengenai pengakuan, kita bermain logika boleh? Loh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kata Yesus. Ente berkata mari seenak perut Anda. Di mana Yesus mengaku aku adalah Allah? Anda kutip ayat saya, boleh nggak saya jelaskan itu tentang apa? Loh, Jangan lari. Yesus mengatakan, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Yohanes 12:49. Ente sendiri siapa? Allahu. Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14. Sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14, Tuhanmu mengatakan dari mana? Enak gak kira-kira kayak gitu? Saya bertanya tentang jodoh. Anda mengutip Yohanes 5 ayat 30. Kemudian Anda kutip Yohanes 20 ayat 17. Nangis. Ini ucapan Yesus yang saya minta pertanggungjawabannya, mengaku Allah, di mana dalilnya? Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Ya Allah. sudah, kalau begitu ngapain temamu kayak begini? Sebab Nggak malu? Dah, saya boleh jawab? Gak usah Iya, kejar-kejar. kalau kamu sudah menjawab, Yesus tidak pernah mengaku Allah. Belum selesai. Kenapa temamu kayak begini? Kenapa temamu kayak gini? Belum selesai. Kenapa temamu kayak begini? Saya kasih tahu, Ah, saya silakan. kasih tahu. Dengarkan. Silakan. Dengarkan. Ini Silakan. tema. Kamu nanyain tema saya kan? Kamu bisa baca Ya bahasa dong, Indonesia. ya dong. Masa manusia disebut Allah? Ya, manusia Sarap. disebut Allah. Lah ini tulisannya nih. Oh, Makanya saya minta, mana pengakuan Yesus mengaku Allah itu di mana? oke. Jadi manusia nggak boleh disebut Allah. Ini nih yang saya tanya nih. Iya, Pengakuan jadi Yesus bukan Yesusnya. Allah. Setuju nggak Bang Zuma? Pengakuan Yesusnya yang saya tanya samamu. Iya, saya tahu Bang Nah, Zuma. mana dengerin dulu. pengakuan Yesusnya mana? Mana? Kamu nggak malu? Iya, Bang Zuma Mana, saya coba? tanya. Yesus itu Allah bukan berarti? Bukan dong. Jadi Allah itu siapa? Jangan tanya ke sana. Saya tanya Yesusnya pernah nggak mengaku Allah? Gini, ya. Anda gimana? tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Saya coba ikuti. Sekarang tunjukkan Enggak, saya Allah saya yang tanya benar. dulu ente. Saya tanya dulu Yesus. Saya sudah jawab. Yesus bukan Allah, saya ikuti. Dengarkan. Saya Yesus pernah ikuti. mengaku Allah. Tunggu dulu. Yesus pernah mengaku Allah. Balik lagi. Bang Zuma memahami nggak? Saya sudah bilang saya Saya ikuti. sedang bertanya loh. Temamu kan kau tanya saya kan. Makanya aku tanya. Yesus pernah mengaku Allah? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti ini temamu untuk menipu. Bukan. Dengarkan Lalu? ya. Lalu untuk apa? Lalu untuk apa? Dengarkan. Bang Kalau Zuma bukan boleh menipu di-mute untuk apa? dulu. Iya, saya jelasin dulu Bang Zuma pelan-pelan, ya. Saya jelasin ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Saya mute, Bang Zuma masih bisa unmute kok. Bentar dulu, ya. Oke, kita jelasin ya. Jangan kita cari-cari maknanya lagi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Oke, alaihi saya wasallam. tanggapi. Alhamdulillah, Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Saya tanggapi. Alhamdulillahirabbil Saya tanggapin. Saya tanggapin. alamin. Saya tanggap- Nggak usah ditanggepin. Kenapa? Nih ada video lagi buat antum. Ditanggepin. Enak aja antum. Ya, ditanggepin, dengerin. Allah yang perkasa, Allah yang kekal kok Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kafir laknatullah, dengerin. Saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Iya kan? Segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Zuma. Saya hadir dengan kerendahan hati dan kerendahan ilmu dan kesadaran keawaman saya. Saya hadir. Allah dan Muhammad satu. Anda tahu di mana itu Bang Zuma? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Ya? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Bukan begitu Bang Zuma? Coba jelasin sama saya. Kenapa Anda bisa mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah? Kalau bukan Anda memahami tasawuf, Nur Muhammad itu adalah logos. Seperti penjelasan dari Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Kita dengarkan sekali lagi. Ya. Waduh, enak ini begini ada orangnya. Ya. Logos Nur Muhammad Nih. syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret
muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. Saya jelaskan. Kenapa ada ungkapan itu? Karena orang-orang Kristen agama dari barat ini mendudukkan Yesaya 9 nomor 6 sebagai Yesus. Itu poinnya. Oke? Yesaya 9 Yang mengatakan Anda suruh syahadat adalah bukan orang Kristen, tetapi para ulama. Kenapa ulama jelaskan kamu dulu. suruh kamu syahadat? Saya jelaskan dulu. Tidak perlu jelasin sama kami. Ulama kamu Jelaskan suruh dong. jelasin. Jelaskan dong. Jangan malu, Nggak jangan usah, malu, jangan malu. Coba pertanyaan saya. Jujur, kamu Saya menganggap Muhammad itu 9 sebagai Allah karena Allah itu dikatakan Saya bertajalli jelaskan. Ya, coba jelasin Nur Muhammad. Itu awalnya dari Yesaya 9 Betul. nomor 6 yang agama dari barat warisan penjajah menganggap itu untuk Yesus. Warisan penjajah lagi. Ya udah, terus Ya, lanjut. makanya saya katakan bahwa agama penjajah ini ketika memahami kitabnya orang Yahudi sebagai Yesus di sana, padahal itu Hezekia, maka yang lebih pantas dikatakan di situ sebagai Raja damai, Raja perkasa. Ketika Anda menyebut kata Allah, Allah itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham di situ dulu. Paham di situ dulu. Pahami di situ dulu. Allah bukan, lu jelas-jelas ngomong Allah perkasa, Allah yang kekal. Perlu gue putar lagi? Allah yang saya maksud di situ adalah Allah yang Anda katakan sebagai Yesus. Dengar, paham? Jadi yang Dalam satu kelas di sana adalah Hezekia. Maka saya kata dikarenakan saya kemudian ditengarai duduk di sana. sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Sallallahu Muhammad. alaihi wa Saya diundang, Yesus duduk ada ulama di situ. tidak Saya perkasa, dihadir. Saya diminta syahadat. damai yang Saya syahadat. baginda Rasulullah Muhammad Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti yang kan perkasa saya itu adalah baginda Sallallahu alaihi wasallam. Bukan Yesus itu begitu tinggi Raja damai, konsentrasi tidak orang-orang perkasa. ini terhadap bangsa. Kemudian duduk adalah baginda Rasulullah Muhammad dengan kerendahan hati, wasallam. dan Bukan kerendahan ilmu dan bintang perutnya, bro. Makanya kau potong aja. Saya nggak potong-potong. Oke. Sekarang Oke. saya tanya sama kamu. Kalau Sekarang saya kamu tanya tidak sama kamu. memahami Muhammad dengan Allah, kamu penjelasannya juga ngawur, nggak nyambung. Yesaya Itu lagi 9 nomor ngomongin- 6 itu siapa? Itu lagi ngomongin Bapak yang kekal, Allah yang perkasa, Iya, betul? itu Hezekia, itu dipanggil orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa, Raja damai. Betul? Di mana Hezekia dipanggil seperti itu di mana? Mulai- ketawa. Sekarang gini, mulai dia. Kalau memang itu Hezekia, Kamu kenapa kamu harus malah memahami. jawab? Dengerin saya. Kalau memang itu Hezekia, kenapa kamu jawab di live itu? Kamu jawab Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Kenapa nggak langsung aja Hezekia? Saya katakan, kalau orang Kristen menganggap itu adalah Yesus, maka yang lebih pantas Oke, sekarang saya tanya baginda lagi. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu cara belajarnya. Sekarang saya tanya Paham? lagi. Sekarang Sampai saya di sini tanya paham? lagi. Enggak, belum paham. Kenapa Anda bisa dipanggil sama ulama kalau begitu? wajar. Kenapa kamu dipanggil ulama kalau begitu? Ya, Jelaskan. betul. Karena antara video yang mengatakan Yesus itu adalah Yesaya 96 itu satu rangkaian berbeda dengan video saya. Mereka menganggap tidak ada latar belakang dari video saya itu. Latar belakang dari pernyataan saya itu adalah Tapi disuruh pengakuan syahadat iman ulang, Kristen. kan? Disuruh syahadat ulang, Pengakuan kan? iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesaya 9 nomor 6 itu kan? adalah Yesus. Sekarang saya Disuruh kembalikan syahadat kepada ulang, saudara. kan? Disuruh Sekarang saya syahadat kembalikan ulang, kepada kan? saudara. Apakah Disuruh syahadat saudara ulang, kan? Dengerin. Yes, sekarang juga Nih, gua tampilin nih. saya sering mensyahadatkan orang. Saya setiap malam bersyahadat. Emang apa masalahnya? Dengerin, syahadat Anda itu kan syahadatnya Muhammad sebagai Allah. Dengerin. Nih. Sampai dikeluarkan fatwa kan? Tuh. Gara-gara lu cuma. Nih. Tuh. Hah? Apa? Congor. Nih. MUI keluarkan fatwa pemahaman Muhammad itu Allah sesat nih. Tuh. Sok-sokan lari ke sana sini, blunder. Kalau tahu itu Hezekia sebagai yang disebut dengan Allah perkasa, kenapa lu nyebutnya malah Muhammad? Itu tafsir dari Yahudi atau gimana? Hah? Lu ngomong kami pencuri, pencolong. Lu juga sama berarti. Kalau itu untuk Hezekia, kenapa justru itu buat Muhammad? Logikanya gimana, Cuma? Mau jelasin apa? Mau jelasin apa?
Jelas-jelas kamu itu sesat dan menyesatkan kok, menyamakan Allah dengan Muhammad karena pemahamanmu sebagai orang-orang tasawuf, seorang sufi. Betul tidak? Hah? Nggak usah curhat sama saya. Kamu kan punya permasalahan internal dengan ulamamu. Ngapain urusan sama saya? Mau jelasin apa? Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Ya, nih kurang. Saya dengerin lagi ya. Kita setoran hafalan di sini. Nih. Pernah saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya di tengah resat dan menyesatkan telah makan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Turun. turun sendiri. Aduh, Juma. Lo ngomongin Yesus, lu nyamain Muhammad dengan Allah aja lu kagak beres lu. No, ulama lu no. Lu suruh syahadat ulang kan sama ini kan? Gak di-kick, dia turun sendiri kok. Aduh. Jangan di-mute permanen. Pasti saya turun kalau kamu di-mute. Jangan. Oke, jadi saya sudah jelaskan bukan? Bahwa Yesaya 9 nomor 6, kalau itu didudukkan kepada manusia Letoi, yang di tengah-tengah Bani Israel yang dibunuh Romawi itu adalah Yesus. Tahu ngomongin manusia Letoi, nabimu juga nggak bangkit kok. Ya Letoi lah, ditampar, diludahin, digantung, gimana sih? Ya dong, maka itu tidak pantas duduk di Yesaya 9 nomor 6. Jadi yang pantas di situ siapa? Ya lebih pas kalau itu dipaksakan harus menggenapi nubuatan bukan Hezekia, maka lebih pantas baginda Rasul Muhammad SAW. Paham? Disebut dengan Raja Damai, betul? Yes, dia Raja Damai, betul. Dia mendamaikan sejazirah Arab. Sedangkan Yesus, Sekarang pertanyaan saya, kalau mendamaikan sejazirah Arab, dengar. Yesus kalau mendamaikan, ayo kita nggak usah mendamaikan Yahudi. Nggak usah takut. Sekarang saya tanya, kalau mendamaikan Yahudi Jazirah Arab, kalau Yahudi dan Romawi itu yang mendamaikan Jazirah Arab, sekarang mendamaikan Yudas aja nggak. Sekarang Arab sama Yaman gimana? Damai bagaimana? Sanggup. Mendamaikan Arab dan Yaman. Mendamaikan Iran dengan Arab. Yerusalem. Mendamaikan Iran dan Arab. Pernah jadi raja. Hah? Mendamaikan jadi Iran RT dan Arab. aja nggak pernah. Yesus jadi RT nggak pernah. Gimana jadi raja? Ayo. Muhammad jadi RT? Hah? Gila si Zumul bikin narasinya aneh-aneh aja. Muhammad jadi RT guys, beneran. Narasi dari mana itu? Hah? Lu yang bener aja Zuma. Waduh. Mendamaikan Jazirah Arab. Sekarang pertanyaannya, bermain logika sekarang. Kamu kan takut sama saya, ya? Gantian dong ngomong. Lu enak pakai sound card, lu congor, lu gede, nggak mau gantian. Sekarang saya tanya saudara, saya tanya sama kamu Zuma. Jawab. Kalau disebut dengan mendamaikan Jazirah Arab, semua Jazirah Arab itu berarti mengikuti pemahaman Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa Iran dengan Arab gak akur? Kenapa Yaman dengan Arab gak akur? Bahkan internal Arab Saudi Arabia saja tidak akur. Kenapa? Jawab saya. Mendamaikan Arab. Coba jawab Zuma, jangan kabur. Jawab. Logika ente gampang banget ketebak, gampang banget kesekak. Mendamaikan, enak aja Nabi lu disebut Raja Damai. Kalau Raja Damai nggak mungkin Anda punya. Jangan deh, biarin dia ngehina Yesus, biarin deh dia ngehina Yesus, biarin. Tapi kita nggak usah ikutin pola dia. Ya, cuman congor aja bilang gua KO. Gantian dong kalau ngomong. Gimana nggak mau saya mute? Teman-teman saya bisa tertib loh ini loh. Masa dia nggak bisa tertib sih? Ya? Kamu ini. Kita lanjut ya. Kan ada Zuma masih ada. Saya turunin dulu deh semuanya teman-teman. Coach Charlie sebentar ya. Supaya menghindari namanya narasi saya bawa teman-teman. Bentar ya. Request saja, nggak apa-apa, request saja. Saya tunggu. Bentar, saya naikkan orang-orang Islam satu persatu berarti.
Saya naikkan teman-teman Islam ya. Whoever you are, saya naikkan. Jumamu yang KO. Zumamu yang KO, saya ini bilang KO. Disuruh open cam berkali-kali baru open cam. Shalom, Syarifah Hidayat, Islam bukan? Syarifah Hidayati. Kamu Islam bukan? Iya dijawab Bu, malah kecengengesan. Islam bukan? Islam. Oke, Islam. Oke, saya naikkan semua orang Islam ya. Jumawin itu. Jumawin. Yosep, lu nggak malu dandan lu kayak gitu? Kenapa harus Lu malu? nggak bisa dari diri lu sendiri ya? Nggak Kenapa nggak malu? malu BBB? Kenapa Kristen selalu malu jadi dirinya sendiri? Sekarang Dan saya tanya dandan lu BBB. kayak begitu, lu nggak malu? Sekarang. Sementara lu nggak. Kenapa cowok cewek sama aja nyerocos aja? Sabar, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Siapa dengan kalian ini? Hah? Legion. Jadi nggak sabar? Sabar. Hah? Aduh, malah jadi ini. Sekarang saya tanya Kak Baby, ini namanya apa? Jawab. Ini namanya apa? Jawab Kak Baby, silakan. Saya bertanya loh sama Anda. Ini namanya apa? Najis gue kayak lu kayak begini. Malu Yes, ganti dandanan lu. Ngata-ngatain Ini apa lu namanya? dandan kayak begitu. Ini apa? Nggak Ini malu apa? ya? Nggak malu kayak Apa? begitu Yosep? Nggak Nggak malu malu. lu. Enggak. Penyembah anak Yahudi. Penyembah anak Enggak. Yahudi. Penyembah orang Yahudi. Nggak malu lu. Nggak malu kayak begitu. Hah? Gua ajarin dulu cara lu malu, nyet. Gua ajarin cara lu malu ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah ukhti. Hati-hati. Itu kata kasar. Gak boleh. Kamu Islam. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Mulut Islam sangat indah. Lu monyet pengecut. Oten pengecut. Pengecut lu ya. Semua orang Kristen itu pengecut. Penyembah anak Maria yang keluar dari selangkangan. Ini nih hasilnya kayak gini nih. Gak malu. Selalu saja Kristen seperti ini. Gak pernah jadi dirinya sendiri. Malu mestinya lu jing kayak begini. Lu dandan tuh alat Tuhan lu anak Yahudi. Penyembah lu kan penyembah anak Maria. Orang Yahudi yang lu sembah. Liatin. Joget-joget malu kayak gini nih. Joget-joget malu kayak gini nih. Ketawa-ketawa kering, itulah Kristen. Nggak malu menjadi diri sendiri. Selalu saja mengikuti orang-orang Islam. Menyebut Sekarang saya tanya, kalau ini milik orang Islam, jawab langsung Bu Baby. Namanya apa? Jawab. Namanya apa? Saya gas Anda. Jawab namanya apa? Malu-maluin Anda jadi orang Islam. Makanya lu selalu diludahin orang Yahudi. Namanya Karena apa? Jawab langsung. Lu jangan punya congor aja, bacot lu gede, otak lu kosong. Namanya apa ini? Jangan mute monyet. Jangan mute gue. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, saya lagi ngomong sama siapa itu tadi? Legion. Kenapa? Panas. Iya. Panas. Iya. Panas. Baik. Panas. Dalam Tuhan, Iya. videonya kita boleh Panas. simak apa Iya. yang dibicarakan Panas, oleh ya. dua apologet Kristen di video tadi bersama dengan Juma. Mereka membahas tentang iman Kristen. Apakah Yesus itu adalah Mesias dan apakah Yesus itu adalah Tuhan? Dan tentu dari apa yang mereka sampaikan ya, ilmu pengetahuan kita tentang kekristenan semakin bertambah, terutama pengetahuan kita dari apa yang disampaikan oleh apologet Kristen ya. Apa yang mereka sampaikan sungguh luar biasa, sangat memberkati, dan kita berdoa bagi mereka supaya mereka dipakai Tuhan dalam pelayanan, juga dalam pelayanan apologet Kristen ya, apologetika ya, supaya melalui pelayanan apologetika mereka pun ya banyak jiwa-jiwa yang kemudian percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, Juma berusaha membangun asumsi tentang kekristenan ya, dan sebenarnya inti dari apa yang dia asumsikan adalah Yesus bukan Tuhan, dan Rasul Paulus itu hanya nabi dan Kristen itu pengikut daripada Rasul Paulus. Sebenarnya itu doang yang dia bangun dari apa yang dia sampaikan. Tetapi dia tidak berhasil membuktikan hal itu. Ya, justru ya oleh Kristen yang cerdas ini
dia dikasih paham bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Mesias yang kemudian menjadi manusia di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi dalil yang mereka sampaikan berdasarkan firman Tuhan, dan tentu saja ya Juma tidak mampu membantah dalil-dalil yang mereka sampaikan, sehingga pada akhirnya ya Juma tidak bisa membantah apa yang mereka sampaikan, dan tentu saja dalam hal ini Juma kalah debat, ya. Dan sekali lagi kita berdoa buat apologet Kristen, ya, supaya mereka dipakai Tuhan dalam pelayanan, sehingga melalui mereka semakin banyak jiwa-jiwa yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Pastinya ya suka dan duka silih berganti dalam kehidupan kita. Ya, selama kita hidup di dunia ini ya merupakan hal yang wajar kalau suka dan duka selalu silih berganti dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita suka cita, ada kalanya kita duka cita. Tetapi yang terpenting adalah bukan soal sukacita atau duka cita. Yang terpenting adalah kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan ada bagi kita, Tuhan menopang kita, Tuhan memberikan kita penghiburan, dan Tuhan menolong kita pada waktunya ketika kita berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.